Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minyak kayu putih. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawasul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan awliya tis'ah fi ard Jawa wa ila hadratin masyayikh jami'i masyayikh al-arbaya wa diriyatihim wa usulihim wa furahim wa ila hadratin jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-haya'i minhum wal matubu ilaih wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang telah lalu kita membahas sampai pada persoalan bahwa orang yang berbuat buruk itu akan mendapatkan dua siksa, sanu'adzibuhum marratain gitu. Jadi akan mendapatkan dua kali siksa atau dua kali bencana, keburukan. Yang pertama di dunia, adzabul akhirah. Yang kedua adzabul akhirah, siksa di akhirat. Jadi orang yang jahat, orang yang berbuat keburukan itu akan mendapatkan konsekuensi dua siksa. Siksa di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di dunia itu bentuknya adalah musibah, respon negatif dari orang lain karena dia jahat, karena dia bersikap buruk terhadap orang lain, maka raddul fi'li atau reaksi dari orang lain itu pun akan buruk terhadapnya gitu. Jadi kalau siksa di akhirat itu kan sebagaimana banyak dalam penjelasan itu kan dalam bentuk siksa di neraka. Sedangkan siksa di dunia itu bentuknya musibah, fadhihah, keburukan, kemudian diperlakukan secara buruk oleh orang lain karena dia bersikap buruk pula terhadap orang lain. Jadi itu adzab marratain. Jadi dua kali, masaibuhum fid dunya, musibah di dunia, baik musibah itu menimpa pada ekonominya, pada dirinya, ataupun pada keluarganya dan anak-anaknya gitu. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan. Wal istidraju bin ni'ami.
Wal istidraju, adapun istidraj bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat. Jadi istidraj itu gini, ya semacam jebakan atau semacam kenikmatan yang membuat orang kecele gitu ya. Itu istidraj. Walaisa, dan tidak ada, wa innala, meskipun meraih itu, ahlul ma'asi, ahli maksiat, meraih apa? Ladzatan, terhadap kelezatan, min aishin, dari kehidupan atau dari penghasilan, au adroku, atau ahli maksiat itu meraih atau menemukan umniyatan, terhadap sesuatu yang dicita-citakan atau sesuatu yang diinginkan, minat dunia, dari dunia. Kanat, ada, alaihim, itu atas ahli maksiat itu, nikmatun, nikmat. Bal qad yakunu, bahkan terkadang ada, dzalika, yaitu ladzat min aish itu, ada apa? Istidrojan, sebagai istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Jawanya penglulu. Nanti saya jelaskan. Wa niqman, dan siksa. Jadi meskipun katanya, meskipun ahli maksiat itu meraih kelezatan dari kehidupan, dari penghasilan, ataupun ahli maksiat itu menemukan sesuatu yang dia cita-citakan, meraih harapan, gitu, mencicipi lezatnya dunia, ya itu bukanlah nikmat yang sesungguhnya, katanya. Akan tetapi boleh jadi itu adalah istidraj dan nikman. Nikman itu siksa. Jadi nikmat yang didapatkan oleh ahli maksiat itu kan, itu boleh jadi itu bukan nikmat yang sejati, kenikmatan yang sejati, tapi itu adalah istidraj. Jadi istidraj itu ibaratnya memberikan nikmat, tapi sebetulnya itu adalah siksa, memberikan satu status sosial yang tinggi, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan martabatnya gitu. Istidraj itu semacam jebakan Allah untuk mencelakakan. Jadi orang yang contoh istidraj itu semakin berlimpah harta, itu kan kenikmatan ya. Tapi ciri-ciri istidraj itu kenikmatan berupa rizki itu tidak disalurkan pada tempatnya. Rizki yang didapatkan, nikmat yang didapatkan itu justru disalurkan bukan pada tempatnya. Gitu. Menyalurkan kenikmatan, menyalurkan rizki tidak pada tempatnya. Ya misalkan bahkan mungkin rizki itu untuk mempermudah dia berbuat maksiat, dengan rizkinya dia memiliki fasilitas untuk semakin getol bermaksiat gitu. Nah itu yang nikmat yang semacam ini bukanlah nikmat yang sejati, tapi sesungguhnya itu adalah
istidraj. Jadi jebakan, semacam jebakan Allah, karena kalau nikmat yang sejati gitu kan, itu adalah kenikmatan yang ditasarufkan, direalisasikan pada tempatnya, direalisasikan untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, jika ahli maksiat, di sini kan ahli maksiat ya. Ahli maksiat yang mendapatkan kenikmatan, nah, itu bukan nikmat tapi istidraj, sebab kenikmatannya itu disalahgunakan gitu. Jadi seakan-akan seolah-olah dia punya kelas sosial tinggi karena dia mendapatkan limpahan rezeki gitu, tapi sejatinya dia adalah manusia yang rendah di hadapan Allah, sebab rizkinya digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk mensupport aktivitas kemaksiatannya itu. Jadi itu siksa. Betapa banyak orang-orang kaya tapi hidupnya tersiksa gitu kan. Nikmat. Jadi tersiksa gitu. Semakin banyak harta bukan semakin tentram, tapi justru merasa semakin resah, semakin rasa takutnya tinggi, semakin gelisah dan tersiksa gitu. Itu kan banyak dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ya. Warwa dan meriwayatkan Ibnu Lahi'ah an Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu Rasulullah berkata. Apa yang dikatakan? Idza ra'aita, ketika kamu melihat Allah, terhadap Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, yu'ti, Allah memberikan al-ibadah terhadap hamba-hambanya, terhadap sesuatu yasha'una, yang ibad itu menghendakinya, ala ma'asihim, atas kemaksiatannya ibad, iyahu, terhadap Allah. Fa inna madzalika, maka sesungguhnya yu'til ibad ma yasha'una itu istidrajun, adalah istidraj, adalah tipuan atau jebakan, minhu, dari Allah, lahum, kepada ibad, ya kan? Jadi ketika Allah itu ketika kita melihat fenomena bahwa Allah memberikan apapun yang dikehendaki oleh hambanya untuk bermaksiat, ya kan, kepada Allah, maka itu sesungguhnya adalah istidraj, adalah jebakan dari Allah kepada ibad tersebut, kepada hambanya tersebut. Jadi artinya kalau kita melihat ada orang yang punya banyak rezeki, rezekinya itu untuk pesta miras misalkan, lalu kemudian untuk hal-hal kemaksiatan yang lain gitu kan. Nah itu sesungguhnya itu bukan nikmat, tapi istidraj atau jebakan atau tipuan Allah kepada mereka yang
menggunakan rizki untuk maksiat, untuk mensupport kemaksiatannya gitu. Ya, artinya mayasu'unu ala ma'asim iyahu, bahwa maksiat itu kan tidak gratis gitu. Jadi maksiat itu semakin enak itu semakin mahal harganya. Ya kan? Nah, makanya orang-orang yang ciri dari orang yang istidraj, tertipu, itu adalah orang yang memiliki rizki, memiliki kenikmatan, tapi untuk mensupport kemaksiatannya. Gitu. Summa tala, kemudian Nabi itu membaca ayat ini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta al-ayah. Falamma nasu, kemudian ketika umam itu lalai, lupa ma terhadap sesuatu, dzukkiru yang sudah dituturkan terhadap umam itu bihi dengan ma, fatahna maka kami akan buka alaihim atas umam, terhadap umat itu, abwaba kulli syai'in terhadap pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu, sehingga ketika umat itu bahagia bima terhadap sesuatu utu yang umam itu diberi, akhadnahum maka saya menurunkan siksa terhadap umam baghtatan secara tiba-tiba, faidahum maka ketika umam itu mublisun, adalah orang-orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Ya, jadi ketika ajaran kebaikan, perintah dan larangan itu sudah dituturkan, ya kan, kepada umat manusia, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dilarang, nilai-nilai baik luhur itu apa saja, nilai-nilai rendah itu apa saja, sudah dituturkan, sudah disampaikan kepada umat manusia. Kemudian umat manusia pun sudah dibukakan oleh Allah segala pintu berbagai sesuatu, pintu-pintu rizki sudah dibukakan, sehingga mereka gembira ria, ya kan, bahagia atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka, tapi mereka lalai, ya kan, mereka lupa diri, lupa daratan, sehingga aku, kata Allah, menurunkan siksa kepada mereka secara tiba-tiba, sebab faidhum mublisun, sebab mereka adalah orang-orang yang sudah terputus dari segala kebaikan. Gitu. Jadi pintu-pintu kenikmatan sudah Allah bukakan untuk umat manusia, pintu-pintu rezeki sudah Allah bukakan dari berbagai pintu, itu kan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai umat manusia ini menyikapinya, mendayagunakannya. Apakah kita lalai? Apakah kita lupa diri dan lupa daratan?
ataukah kita tetap menjadi insan, manusia yang waspada, manusia yang mampu mendayagunakan rizki dan kenikmatan itu sesuai pada tempatnya, bahkan untuk mensupport hal-hal yang positif, untuk mensupport ibadah kita. Nah, kalau kita menjadi manusia yang lalai, lupa diri, lupa daratan, dan orang yang terputus dari berbagai kebaikan, maka Allah akan secara tiba-tiba menimpakan siksa kepada kita. Nah, kalau mengikuti penjelasan yang di atas bahwa siksa itu ada dua, siksa dunia dan siksa akhirat. Siksa dunia tidak harus dalam pengertian materi, ya bisa jadi musibah dalam hal materi, bisa jadi musibah menimpa kepada anak cucu kita, musibah menimpa kepada diri kita. Nah, itu namanya siksa di dunia, musibah gitu. Atau fadihah, keburukan-keburukan yang kita dapatkan, kita jumpai di dunia dan kelak nanti juga di akhirat. Aqsamul muharramati. Ini lalu kemudian poin berikutnya, macam-macam hal-hal yang diharamkan. Fa'ammal muharramati, maka adapun hal-hal atau sesuatu yang diharamkan, allati yang yamna'u, yang mencegah, yang melarang, asyar'u, oleh syara', minha, dari muharramat, wa istaqarra, dan tetap, at-taklifu, perintah, ya kan, taklif, aklan, menurut akal manusia, au syar'an, atau menurut syariat, bin nahyi, dengan mencegah, anha, dari muharramat, fatan qasimu, maka muharramat itu terbagi qisma ini menjadi dua bagian, ya kan? Jadi ada hal-hal yang diharamkan yang oleh syariat, ya kan, itu dicegah, dilarang, dan bahkan menurut pertimbangan rasionalitas manusia pun, menurut akal manusia pun, itu juga harus dicegah gitu. Jadi hal-hal yang diharamkan itu menurut syariat ataupun pertimbangan akal manusia itu memang harus dijauhi atau dicegah gitu. Dan muharramat ini, hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, itu terbagi menjadi dua bagian atau dua tipologi. Minha, itu salah satunya, yang pertama, muharramat, minha, dari muharramat, ma, sesuatu, takunu, yang ada, an-nufusu, hati atau diri manusia, da'iyatan, itu tertarik atau menarik, ilaiha, kepada ma, wasyahwatu, dan syahwat, syahwat, ambisi, birahi, atau nafsu, ba'ithatan, itu yang membangkitkan, alaiha, kepada ma. Jadi hal-hal yang diharamkan, tipologi yang pertama atau jenis yang diharamkan yang pertama adalah sesuatu yang diri manusia itu tertarik menyicipinya, tertarik melakukannya,
dan syahwat manusia itu berambisi, ba'isah, tergugah atau bangkit, ingin menerkamnya, ingin mengkonsumsinya, ingin melakukannya. Gitu. Contohnya kasifahi. Sifah ini maksudnya zina. Jadi kasifahi zina. Wasyurbil khamri, dan minum-minuman khamr. Ya kan, zina itu kan adalah sesuatu yang diharamkan, di mana nafsu birahi manusia itu ba'ithah gitu, bangkit dan punya minat tinggi gitu untuk melakukannya gitu. Ya zina itu kan hubungan seksualitas ilegal ya, maksudnya tidak berdasarkan akad itu. Atau syurbil khamr, minum-minuman khamr. Nah, ini kan dua hal ini itu sesuatu yang diharamkan gitu, yang jiwa-jiwa manusia atau diri-diri manusia dan syahwat-syahwat manusia itu tertarik dan ingin, punya keinginan tinggi, syahwat terhadap perzinaan dan minum khamr itu. Faqad zajaro, kemudian sungguh mencegah Allah anha dari ma, liquwatil ba'isi, karena kuatnya sesuatu yang menarik, alaiha atas ma, wasyiddatil maili, dan karena kuatnya kecondongan atau kecintaan, kecenderungan ilaiha kepada ma. Ya kan? Linau'aini, dengan dua macam minaz zajri, dari dari pencegahan itu. Jadi Allah itu mencegah sesuatu, ya kan? Karena sesuatu itu sangat kuat, karena sangat kuatnya itu kan, sesuatu yang menarik untuk melakukan hal-hal yang dilarang itu, atau karena kuatnya rasa cinta atau rasa kecenderungan, kuatnya kecenderungan kepada sesuatu yang dicegah itu, dan Allah mencegahnya dengan dua macam pencegahan gitu. Jadi dicontohkan perzinaan dan minum khamr itu, jiwa-jiwa manusia itu kan memiliki kuatil ba'is, ya kan, memiliki kekuatan sesuatu yang ingin sekali melakukannya gitu kan, wasyiddatil mail, yang kuat sekali kecenderungannya ingin melakukan zina dan minum khamr itu. Ya, makanya ini dilarang. Larangannya Allah itu dengan dua. Jadi tapi zajaro ini kalau diartikan secara bahasa, sebenarnya zajru itu mencegah, tapi zajru juga dalam pengertian mencegah dengan memiliki efek rasa takut gitu. Jadi menetapkan hukum-hukum agar umat manusia itu tidak melakukannya karena dia takut, gitu kan? Ya, maksudnya takut hukuman, itu zajru. Itu di antara kenapa ada hukuman-hukuman
pelarangan, ya kan. Lalu kemudian ada sanksi-sanksi baik di dunia dan di akhirat, itu tujuannya adalah efek jerah gitu. Nah, itu zajru. Jadi hukum, punishment itu kan mengandung efek jerah agar orang itu tidak melakukannya gitu. Itu zajru. Ahaduhuma, salah satu dari dua jenis pelarangan Allah, ya, haddun, ya kan, adalah had. Ya, had, ya kan. Had itu hukuman, hukuman di dunia gitu. Punishment, ya kan, kalau ajilun yang secara kontan diberikan, yartadi'u yang dapat menghentikan, bihi dengan sebab had, al-jariyu orang yang nekat, ya, orang yang berani. Jadi Allah mencegah sesuatu yang diharamkan dengan dua hal. Yang pertama, ada punishment, haddun, yang diberikan, yang dijatuhkan kepada pelaku itu secara kontan. Nah, ini tujuannya adalah agar orang-orang yang nekat, orang-orang yang berani itu berhenti untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, had ini kalau dalam konteks masa lalu, dalam konteks misalkan zina, itu kan hadnya atau punishmentnya itu ada rajam, ya kan, lalu kemudian kisos. Orang yang membunuh, ya kan, itu kan ada dua, punishment dibunuh lagi hukumannya, atau tergantung dari ahli waris yang dibunuh. Kalau ahli warisnya yang dibunuh meridhoi, lalu kemudian meminta bayar denda, nah itu tergantung kesepakatan dengan ahli waris yang dibunuh. Sehingga kalau had di sini, punishment, hukuman yang secara kontan dijatuhkan kepada para pelanggar, itu kalau di konteks Indonesia itu kan ada penjara, ya gitu. Jadi orang yang melakukan pelanggaran, ya kan, yang merugikan orang lain seperti mencuri, ya kan, membunuh, lalu kemudian narkoba, lalu kemudian korupsi dan lain sebagainya, itu kan ada had di Indonesia, yaitu di penjara. Atau kalau kelasnya sangat berat, itu kan eksekusi gitu kan. Seperti terorisme yang bomber Bali, ya kan, yang pelaku bom Bali itu kan karena dia banyak membunuh masyarakat sipil dalam maupun luar negeri, sehingga dia dieksekusi mati gitu. Nah, itu bentuk dari had, bentuk dari punishment yang secara kontan diberikan di dunia kepada orang-orang yang melakukan larangan. Nah, ini tujuannya agar orang-orang yang nekat itu mau berhenti gitu. Mau berhenti dari perbuatan
yang melanggar hukum gitu. Wasani, adapun cara Allah melarang yang kedua, yaitu wa'idun, dengan ancaman ajilun, yang kelak nanti diberikan gitu kan, nanti di akhirat. Ajilun itu yazdajiru, yang dapat mencegah bihi, dengan wa'id, at-tuqa, orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi ancaman, lalu kemudian ancaman siksa kelak nanti di akhirat, itu tujuannya adalah agar orang-orang yang bertakwa itu tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan melanggar hukum. Jadi ini menarik nih. Kalau haddun ajilun, punishment yang diberikan kontan di dunia, itu tujuannya efek jerah, memberi efek jerah kepada orang-orang yang nekat. Itu orang-orang yang punya kecenderungan besar untuk melanggar hukum itu. Ya, sedangkan ancaman siksa di akhirat itu dialamatkan kepada orang-orang yang bertakwa, agar dia tidak melakukan pelanggaran hukum, agar dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi ya jelas kalau orang-orang yang bertakwa kan tidak perlu dia cukup, maksudnya dengan ancaman di akhirat saja, orang-orang yang bertakwa itu cukup membuat mereka jerah gitu kan. Tidak sampai harus ditakut-takuti dengan punishment di dunia gitu loh. Karena orang yang bertakwa itu kan komitmen keimanannya kan tinggi. Dia percaya betul gitu loh, bahwa kalau orang yang bermaksiat, kalau orang yang berbuat buruk, melanggar hukum, maka dia pasti akan mendapatkan siksa di akhirat. Dia sangat percaya itu gitu. Tanpa ada ancaman hukuman di dunia pun, dia tetap tidak akan komitmen, dan dia tidak akan melanggar hukum. Sedangkan haddun ajil, hukuman di dunia itu dialamatkan agar orang-orang yang nekat, orang-orang yang berpotensi besar untuk melanggar hukum itu memiliki efek jerah gitu. Wa minha, nah yang kedua ya kan, bagian dari muharramat itu, sesuatu takunu ada an-nufusu, hati-hati seorang atau diri-diri seorang, nafirotan, jijik, minha dari ma, ya kan, wasyahwatu, dan syahwat, masrufatan, dibelokkan, anha dari ma. Ka'aklil khobaisi, ini kebalikannya di atas. Ka'aklil khobaisi seperti memakan hal-hal atau sesuatu yang menjijikan, wal mustaqdirati, dan hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang najis gitu ya.
wa syurbis sumi, dan meminum racun, al mutallifati, yang dapat merusak. Gitu. Jadi kalau yang pertama, jenis hal-hal yang diharamkan itu kan hal-hal yang diri manusia itu memiliki minat tinggi, syahwat manusia itu berambisi untuk melakukannya, ya kan, hal-hal yang nikmat gitu. Seperti zina dan minum khamr, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yang hal-hal yang diri manusia itu jijik gitu, dan syahwat manusia juga pun emoh gitu, tidak mau atau menolak melakukan hal-hal yang muharramat itu, seperti memakan sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang najis, seperti minum racun yang merusak. Itu kan syahwat dan keinginan manusia itu kan menolak untuk melakukan atau menolak untuk minum racun itu karena merusak gitu. Fakta soro, kemudian meringkas Allah fi zajri, dalam pencegahan, anha, dari muharramat, bil wa'idi, dengan ancaman, wahdahu, ya hanya wa'id gitu loh. Dunal hadi, tidak dengan punishment yang kontan di dunia. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya diri-diri manusia musta'iddatun, yang disediakan atau disiapkan, fi zajri, dalam pencegahan, anha, dari ma, wasyahwatu, adapun syahwat, masrufatun, itu dipalingkan, anha, dari ma, wa an rukubil mahduri, dari melakukan sesuatu yang dicegah, minha, dari ma. Nah, ini menarik. Jadi tipologi muharramat, hal yang diharamkan yang kedua ini, katanya Allah dalam mencegahnya itu cukup meringkas dengan ancaman saja. Maksudnya ancaman nanti di akhirat, tanpa ada had di dunia gitu. Karena nufus itu, diri-diri manusia itu ya memang sudah secara naluriah itu sudah siap untuk dicegah dari muharramat, hal-hal yang diharamkan yang jenis yang ini, ya seperti minum racun, ya kan. Nah, itu nufus, diri-diri manusia itu memang sudah siap untuk dilarang untuk minum racun. Dilarang minum racun itu memang sudah siap, memang, ya kan. Memang secara naluriah manusia tidak mau minum racun gitu. Lalu kemudian syahwat manusia, keinginan manusia pun tidak mau itu, emoh minum racun atau memakan hal-hal yang menjijikan. Nah, ya kan. Nah, itu. Jadi kalau yang di atas sesuatu muharramat, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang dapat membangkitkan semangat manusia untuk melakukannya karena di sana ada kenikmatan seperti zina dan minum khamr, itu Allah memberi dua larangan,
dua antisipasi atau dua, yang pertama dengan had, dengan punishment yang secara kontan diberikan di dunia, dan yang kedua siksa, ancaman siksa di akhirat. Sedangkan kalau muharramat, hal-hal yang diharamkan, di mana umat manusia itu merasa jijik gitu, dan keinginannya pun tidak punya minat untuk melakukannya, seperti minum racun atau memakan hal-hal yang menjijikan, itu Allah dalam mencegahnya itu hanya dengan ancaman saja, tidak dengan memberikan punishment yang kontan di dunia. Tuh. Jadi orang misalkan makan babi, makan anjing, lalu kemudian hal-hal yang menjijikan, itu tidak ada hukuman di dunia. Had ajil, jadi tidak ada punishment yang kontan di dunia, tapi Allah hanya cukup memberi ancaman siksa nanti di akhirat gitu. Al-amru bil ma'rufi, perintah terhadap yang ma'ruf, wan nahyu, dan melarang anil mungkari, dari yang mungkar. Jadi kalau ada yang ma'ruf, kenapa pilih yang mungkar, ya kan? Nah, ini yang selanjutnya. Summa akkada, kemudian mengukuhkan Allahu Allah zawajirahu, terhadap zawajir, hal-hal yang dicegah oleh Allah, bi inkaril munkarina, dengan mengingkarinya orang-orang yang ingkar laha, kepada zawajir. Fa'aujaba, kemudian Allah mewajibkan al-amro, terhadap perintah bil ma'rufi, dengan hal-hal yang ma'ruf. Wan nahya, dan Allah itu mencegah anil mungkari, dari hal-hal yang mungkar. Liyakuna, supaya ada al-amru, perintah bil ma'rufi, terhadap hal-hal yang ma'ruf, ta'kidan, itu kokoh, mengokohkan, li awamirihi, terhadap perintah-perintahnya Allah, wan nahyu, dan larangan anil mungkari, dari hal-hal yang mungkar, tak bidan, itu lestari atau abadi, li zawajirihi, terhadap larangan-larangannya Allah, ya kan? Jadi Allah itu mengokohkan, gitu kan? Mengokohkan terhadap aturan-aturan yang dilarang, yang diingkari oleh orang-orang yang ingkar. Tuh. Dengan cara apa sih? Allah mewajibkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Tuh. Jadi ma'ruf itu kan seakar kata dengan arif, auruf, ya kan? Lalu jadi ma'ruf itu kebaikan yang secara aksiomatik, gitu kan? Itu diakui oleh seluruh umat manusia. Ma'ruf itu kan dikenal, kebaikan yang dikenal gitu oleh umat manusia. Dan ma'ruf juga kebaikan yang kontekstual. Tuh. Karena ma'ruf itu seakar kata dengan uruf. Uruf itu kan tradisi, kebudayaan. Sehingga ma'ruf itu kebaikan yang bersinergi
yang tidak kontradiksi dengan uruf, tidak kontradiksi dengan tradisi, gitu, kebiasaan, ya kan, kebudayaan, gitu. Jadi itu ma'ruf. Jadi kebaikan yang tidak destruktif terhadap tradisi, kebaikan yang bersinergi dengan lokal genius, dengan lokal wisdom. Jadi karena ma'ruf itu seakar kata dengan uruf. Gitu. Uruf itu kan tradisi, kebudayaan, kan gitu. Ya kalau kebaikan yang merusak kebudayaan, itu namanya nggak uruf, tidak ma'ruf namanya kan. Nah, yang lalu kemudian mencegah dari hal-hal yang mungkar. Gitu. Nah, tujuannya apa? Ya Allah itu memerintahkan yang ma'ruf, tujuannya untuk memperkokoh hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, gitu. Dan tujuannya apa? Allah itu melarang hal-hal yang mungkar, tujuannya untuk melanggengkan, melestarikan larangan-larangan yang Allah larang, gitu. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya diri-diri manusia, al-asyirata, yang buruk, qad alihatha, sungguh menyibukkan atau memfokuskan terhadap nufus as-sobwatu, sifat kekanak-kanakan. Sobwa itu akar kata dari sobi, itu sobwa. Jadi ini sifat sifat bocah gitu, sifat kekanak-kanakan, an itba'il awamiri, untuk tidak patuh terhadap perintah. Ya kan, kayak rohibaan. Kalau rohibaan itu benci, tapi kalau rohibafi cinta, itu kan. Jadi an di sini berarti itu meninggalkan, tidak mau itu mengikuti perintah, gitu loh. Jadi diri-diri manusia yang buruk itu akan disibukkan, akan difokuskan oleh sifat kekanak-kanakan untuk tidak mengikuti perintah, tidak mengikuti perintah yang Allah tetapkan. Jadi kenapa maksudnya ini alasan kenapa Allah itu mengokohkan al-amru bil ma'ruf, lalu kemudian mengokohkan an-nahyu 'anil munkar, karena jiwa-jiwa kotor manusia itu biasanya gitu disibukkan, difokuskan oleh sifat kekanak-kanakannya itu untuk emoh, untuk membelot dari perintah Allah, gitu. Wa adhalatha, dan melalaikan terhadap nufus asyahwatu, syahwat, ya. Syahwat itu syahwat nafsu, angkara murka, birahi, dan emosi, gitu kan. An tidhkariz zawajiri, dari ingat terhadap larangan-larangan. Jadi syahwat, ya, emosi, ya kan, emosi itu kan, itu biasanya orang emosi, orang yang mengikuti amarahnya
itu biasa dalam penjelasan yang lain akalnya itu berkurang gitu. Karena akal itu bisa berkurang kesadarannya karena didominasi oleh emosi temperamental dan nafsu amarah gitu. Nah, jadi kenapa syahwat itu bisa melalaikan, ya kan? Melalaikan diri manusia dari larangan-larangan itu, ya karena syahwat itu bisa menurunkan kecerdasan. Ya syahwat dalam pengertian birahi maupun syahwat dalam pengertian emosi itu dapat menurunkan kesadaran manusia, dapat menurunkan kecerdasan, bahkan menghilangkan akal gitu, menghilangkan akal. Ya kayak orang gila gitu. Karena ya ini jelas sekali adhalat syahwat. Syahwat itu bisa melalaikan seseorang. Jadi kalau lalai berarti kan tidak punya kesadaran. Kalau tidak punya kesadaran berarti dia tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia tidak sadar apa yang dia lakukan, ya sama dengan orang gila kan gitu. Nah jadi itu stres, tingkat stres pun demikian. Stres itu bisa orang bisa panik gitu kan, bisa panik, bisa melalaikan segala hal, lalu dia tidak bisa berpikir jernih, menabrak sana nabrak sini gitu. Ya jadi seperti orang gila gitu. Fakana maka ada inkarul mujanisina, mengingkari terhadap orang yang ya menunggali jenis, ya azharu itu lebih dicegah laha kepada zawajir. Wa taubihul mukhalitina, adapun buruknya mukhalitin. Mukhalit itu bercampur antara laki-laki dan perempuan gitu. Mujanisin ini kalau saya artikan ini orang yang satu jenis tapi berbuat hubungan yang mestinya dilakukan oleh lain jenis gitu loh. Nah kalau mukhalitin ini bercampur antara laki-laki dan perempuan, itu keburukannya ablagu, itu lebih kuat fiha di dalam zawajir. Nah ini, jadi tapi perlu dijelaskan mukhalid di sini ada juga mujawir gitu. Jadi mujawir itu adalah bertetanggaan gitu, berdampingan, itu mujawir. Nah kalau mukhalid itu bercampur gitu. Nah bercampur mukhalid, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah tapi kalau itu yang yang tidak boleh gitu kalau di buku ini ya, di kitab ini. Sedangkan kalau mujawir artinya berdampingan, itu berbeda dengan mukhalid di sini. Ya mujawir misalkan dalam satu jalan, ya kan, kita naik motor, di samping kita ada makanya laki-laki naik motor Vario, di sampingnya ada perempuan naik motor Beat gitu. Ya itu mujawir, bukan mukhalid gitu. Berdampingan. Jadi kalau mukhalid ini, kalau dari bahasanya itu bercampur,
bercampur baur gitu. Tapi bercampur baurnya ini dalam pengertian yang peyoratif ya, dalam pengertian yang negatif gitu. Tapi kalau di pasar bercampur, misalkan karena menjelang Lebaran, wah cari baju laki-laki perempuan gitu, itu sebenarnya bercampur di situ kan tidak dalam pengertian negatif gitu ya. Nah, yang dimaksud mukhalid di sini bercampur baur laki-laki dan perempuan yang dalam konteks negatif gitu ya. Walidzalika, dan karena ablaq ini, qala berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Ya, sebelumnya saya jelaskan juga mukhalid juga kalau dalam keadaan darurat syar'i ya. Darurat syar'i ini maksudnya seperti umroh, tawaf haji itu kan bercampur laki-laki dan perempuan karena darurat, dalam arti darurat syar'i, bukan darurat politik ya. Darurat syar'i itu karena tempatnya terbatas, waktunya terbatas gitu kan. Sementara yang mau beribadah itu membludak gitu. Kalau di sip-sip misalkan itu waktunya habis gitu. Ya seperti haji itu kan waktunya dibatasi gitu. Tempatnya dibatasi gitu. Sementara orang ibadah hajinya itu semakin tahun semakin membludak, semakin banyak. Nah, itu namanya usrul ikhtiar, sulit untuk dihindari gitu. Nah, kalau selama masih bisa dihindari, ya itu namanya tidak darurat gitu. Nah, itu boleh mukhalid yang semacam itu ya kalau di haji itu. Qala berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqarra qaumun al-munkara baina adharihim illa ammahum, dan tidak menetapkan, mengikrarkan kaum al-munkara terhadap kemungkaran baina adharihim, di antara lengkungannya, di antara lengkungannya kaum, illa a'ammahum, kecuali merata mengumumkan terhadap kaum itu, meratai terhadap kaum itu, Allah bi'adzabin, dengan azab, muhtadorin, yang didatangkan. Oh, jadi gini, maksudnya kaum itu tidak tegas gitu ya, tidak bersikap gitu terhadap kemungkaran di hadapannya yang jelas-jelas gitu kemungkaran itu, kecuali kelak nanti Allah itu akan meratakan azabnya yang akan ditatangkan kepada kaum tersebut. Jadi misalkan satu kaum itu jelas-jelas kemungkarannya di depan mata, telanjang di depan mata gitu. Tapi dia tidak bersikap, kaum itu tidak bersikap gitu. Nah, itu kelak nanti Allah itu akan meratakan azabnya kepada kaum tersebut. Wa idza kana, dan ketika ada al-amru al-haq itu, dalika, yaitu ma'aqarra tadi, falayakhlu, maka tidak sepi, halu fa'ilil mungkari, keadaan para pelaku, subjek pelaku terhadap sesuatu yang mungkar, min amro, ini dari dua sesuatu.
Jadi keadaan para pelaku kemungkaran itu tidak lepas dari dua hal gitu. Ahaduhuma, salah satu dari amroini itu, ayyakunu, ada fa'ilil mungkar itu ahadan, sendiri ahadan, ya, pelaku tunggal gitu. Yang berpisah-pisah itu. Wa afrodan, dan sendiri-sendiri. Mutabaddidina, dan yang mutabaddidina, yang berpisah-pisah. Lam yatahazzabu, yang fa'il mungkar itu tidak kumpul fihi, di dalam mungkar. Walam yutadafaru, dan tidak saling tolong menolong fa'il mungkar itu alaihi, atas mungkar. Wahum, adapun fa'il mungkar, ra'iyatun, adalah rakyat, makhuratun, yang ditekan, wa afdadun, dan orang sendiri-sendiri, mustad'afuna, yang lemah, ya kan, gitu. Fala khilafa, maka tidak ada khilaf sama sekali, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali, bainan nasi, di antara para manusia, maksudnya para ulama, tidak ada khilaf apa, ayyamurahum, untuk memerintahkan terhadap fa'ilul mungkar, bil ma'rufi, terhadap hal-hal yang ma'ruf, wa nahyihim, dan mencegah terhadap fa'ilul mungkar, anil mungkari, dari kemungkaran, ma'al munkaniti. Ini munkaniti ini ai biddommi al-qudra wal istita'ah. Ini banyak kata-kata gharib ya. Al-munkaniti untung disarahi di sini ai al-qudra wal istita'ah. Jadi memiliki kekuatan. Ya kan? Waduhuril qudrati, dan jelasnya kekuatan, maksudnya kemampuan. Wajibun, adalah wajib, ya kan, alaman, atas seseorang, syahidun, yang menjadi saksi, yang melihat, dalika, terhadap mungkar, min fa'ilihi, dari para pelaku mungkar, wasami'ahu, dan man itu mendengarkan mungkar, min qailihi, dari para narasumber dari kemungkaran itu. Nah ini, jadi yang pertama, pelaku kemungkaran itu sendiri-sendiri, ya kan, terpisah-pisah, ya kan, tidak bersekongkol, tidak kolektif, tidak bareng-bareng dalam melakukan kemungkaran itu, tidak berjamaah, itu, tidak melakukan kemungkaran berjamaah, itu, dan tidak saling tolong menolong dalam melakukan kemungkaran itu. Nah ini pelaku kemungkaran yang semacam ini itu biasanya rakyat biasa, ya kan, rakyat yang tertekan, lalu kemudian individu-individu yang lemah, gitu, ya kan. Ya biasanya kalau maksiat berjamaah atau melakukan kemungkaran berjamaah itu biasanya orang yang kuat, penguasa, lalu kemudian
para pejabat gitu. Nah, di sini jelaskan biasanya pelaku kemungkaran yang sendiri-sendiri dilakukannya tidak gotong royong dalam melakukan kemungkaran itu, ya kan? Dan dia sendiri-sendiri melakukan kemungkaran itu biasanya rakyat biasa saja, rakyat biasa yang lemah gitu. Jadi mafhum mukhalafahnya, jadi kalau bukan rakyat biasa, para pejabat itulah yang mampu melakukan kemungkaran berjamaah gitu kan. Nah, maka di antara ulama itu, ini tidak ada perbedaan pendapat. Orang-orang mereka itu harus diperintah untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran dengan syarat mampu gitu. Mampu, jadi orang yang menjadi saksi, orang yang ingin memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar terhadap para pelaku kemungkaran dari rakyat biasa itu harus mampu. Itu disegani, dipandang gitu kan, diperhitungkan oleh rakyat itu, didengar omongannya gitu, sehingga memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang larang itu bisa terrealisasi gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat, tapi kitanya sendiri tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki modal sosial yang kuat di hadapan masyarakat. Kita tidak diperhitungkan gitu, sehingga kita lemah di hadapan masyarakat dan masyarakat cuek, itu acu tak acu, tidak mau mendengarkan perintah yang ma'ruf dan menjauhi larangannya gitu. Makanya yang amar ma'ruf nahi mungkar itu syaratnya itu duhurul qudrah wal istita'ah, memiliki kemampuan dalam pengertian agar amar ma'ruf nahi mungkar itu terrealisasi, ya berarti pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama diperhitungkan, dihormati, menjadi teladan. Jangan sampai nahi mungkar, situnya aja pelaku kemungkaran kan gitu, jadi gak lucu jadinya. Nah, dan yang terpenting adalah nahi mungkar itu tidak boleh dengan cara-cara mungkar, itu kan. Melarang kemungkaran itu tidak boleh dengan cara-cara prosedur yang mungkar, gitu. Harus dengan ma'ruf gitu. Jadi memerintah yang ma'ruf harus dengan ma'ruf, cara-caranya ma'ruf, tidak dengan mungkar, ya kan. Begitupun mencegah dari yang mungkar itu juga harus dengan cara-cara yang ma'ruf, tidak dengan cara-cara yang mungkar gitu. Makanya benar ada istilahnya, kalau ada yang ma'ruf tidak perlu pilih yang mungkar. Itu ini karena amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, tidak boleh mungkar. Mencegah yang mungkar pun harus dengan ma'ruf, dengan hal-hal yang baik gitu. Wa inna makhtalafu, tapi ulama ini berbeda pendapat fi wujubi dzalik, dalam wajibnya amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala munkarihi,
atas kemungkarannya hal-hal yang mungkar. Apa yang diperbedakan pendapat ini? Di pro kontra wajibnya mencegah hal-hal yang mungkar itu, apa yang diperdebatkan? Fahal wajaba, apakah wajib? Dalika itu maksudnya wajib alaihim atas mungkar, maksudnya wajib mencegah yang mungkar itu bil akli dengan akal, am bisyar'i atau dengan syariat. Artinya wajib melarang yang mungkar itu apakah wajib dalam pengertian pertimbangan rasionalitas manusia, akal manusia, atau berdasarkan pertimbangan syariat gitu. Ini fadhahaba kemudian berpendapat ba'dul mutakallimin. Nah, ini sebagian mutakallimin. Mutakallimin itu sebagian para teolog gitu. Ila wujubi dzalik, terhadap wajibnya mencegah yang mungkar tadi, bil akli, berdasarkan pertimbangan akal. Li'annahu, karena sesungguhnya ini dhamir sa'an ya. Lamma wajabak, itu ketika mewajibkan bil akli, dengan pertimbangan akal, ayam tani'a, itu seseorang itu mencegah minal qabihi, dari sesuatu yang buruk, wajib maka wajib aidon juga bil akli, dengan akal, ayam na'u, untuk seseorang itu mencegah ghairahu, terhadap selainnya, man minhu, dari qabih. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya ayam na'u ghairahu, ad'a, itu lebih menarik ila mujanibatihi, kepada menjauhi qabih, wa ablaghu, dan lebih kuat min mufaraqatihi, dalam berpisah atau memisahkan diri dari qabih. Nah, ini menarik. Kenapa ba'dul mutakallimin? Mutakallim itu, para teolog itu bisa juga diartikan filosof gitu, karena mereka ini kan mutakallim ini, para teolog ini selalu, kalau dalam pandangan teolog Asy'ari itu dalil akli dan dalil nakli gitu. Jadi berdasarkan dua pertimbangan. Yang pertama dalil rasionalitas gitu, dan yang kedua dalil tekstualitas keagamaan. Nah, sebagian mutakallim ini mencegah sesuatu yang mungkar itu wajibnya itu berdasarkan akal. Karena gitu ya, kalau akal itu mewajibkan seseorang untuk mencegah dari hal-hal yang buruk, iya kan? Maka akal juga mewajibkan seseorang untuk mencegah orang lain, itu kan, dari kemungkaran itu, gitu loh. Jadi kalau akal seseorang nih, misalkan contoh saya, akal saya memberi pertimbangan, jangan kamu lakukan hal-hal yang madorot, jangan kamu lakukan hal-hal yang merugikan orang lain, jangan kamu lakukan hal-hal yang merusak, gitu. Jangan hal-hal yang kamu merusak diri sendiri ataupun orang lain. Nah, akal itu punya pertimbangan seperti itu, sehingga ngerem atau mencegah diri saya untuk melakukan hal-hal yang nista itu. Nah, demikian juga akal pun gitu kan, mewajibkan untuk kita gitu melarang orang lain, agar orang lain pun itu tidak melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang merugikan, merusak
baik diri ataupun merusak orang lain. Nah, dengan demikian katanya, akal itulah yang dapat menyimpulkan agar seseorang itu menjauhi kemungkaran, gitu kan, dan berpisah dari kemungkaran. Jadi akal itulah yang mengatakan katakan tidak kepada kemungkaran, katakan tidak kepada hal-hal yang merusak, katakan tidak kepada hal-hal yang madorot dan merugikan, gitu. Ini pendapatnya sebagian mutakalimin, ya kan, sebagian para teolog, gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahu, semoga Allah memberi rahmat kepada Abdullah, Allah qala, Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, inna qauman, sesungguhnya satu kaum, rokibu, kaum itu naik, ya kan, safinatan, terhadap perahu, ya kan, faqtasimu, kemudian kaum itu membagi kelompok, gitu. Fa'akhoda, kemudian mengambil, kullu wahidin, salah satu, setiap satu kelompok minhum, dari kaum, maudhi'an, tempat, dia mengambil tempat sendiri-sendiri. Fanaqara, kemudian melubangi, rojulun, seorang laki-laki, minhum, dari kaum, maudhi'ahu, terhadap tempatnya rojul, bifaksin, faksin itu dengan kampak, gitu, dengan kampak atau dengan cangkul, gitu ya. Jadi ini diceritakan Rasulullah memberikan kalam misal, memberikan kalam perumpamaan, ya, suatu kaum itu sedang naik perahu, gitu, sedang mengendarai perahu, lalu mereka berbagi kelompok. Satu kelompok masing-masing mengambil tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang di bagian depan perahu, ada yang di tengah perahu, ada yang di belakang, gitu. Lalu kemudian ada seorang laki-laki dari kaum itu melubangi, gitu, melubangi tempatnya, itu dengan kampak, gitu, melubangi, gitu. Ya, artinya kan kalau melubangi perahu itu kan nanti bocor, kalau bocor kan air masuk dari bawah itu. Faqalu, kemudian kaum itu berkata atau bertanya, ma, apa, terhadap apa, tasna'u, yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu, wahai laki yang sedang melubangi dengan kampak itu. Faqala, kemudian rojul itu menjawab, huwa, inilah tempat, makani, ini tempatku, adalah tempatku, asna'u, yang aku lakukan, fihi, di dalam makan, ma, terhadap sesuatu, syi'tu, yang aku kehendaki. Lah, ini tempatku, ini bagian tempatku, ya terserah saja apa yang saya lakukan sesuai yang saya inginkan di tempat ini, gitu. Artinya tidak usah mau tahu, ini kan urusanku, ini tempatku, makanya saya ingin melobangi tempatku, ya ini urusanku, gitu. Lalu kemudian falam ya'khudhu, kemudian kaum itu menegur, janganlah kamu mengambil ala yadaihi, atas tangannya
falam ya'khudhu, kemudian kaum itu tidak mengambil gitu loh, ala yadehi, kepada kedua tangannya rojul tadi, fahalaka, maka rojul itu rusak, wahalaku, dan laki-laki kaum itu juga rusak. Dengan perkataan laki-laki tadi, ini tempatku, semau-mau gue, kalau bahasa Betawinya semau-mau saya, mau saya lubangin kek, mau saya apa kek, gitu kan, itu terserah saya, ini kan dengan perkataan itu kaum itu tidak mengambil kedua tangan laki-laki itu, tidak mengambil kampaknya, membiarkan laki-laki itu melubangi perahu bagian tempatnya, sehingga ya kan, laki-laki itu rusak dan kaum itu juga rusak. Semuanya, baik laki-laki maupun kaum, semua yang ada di kapal itu tenggelam, gitu kan, hanyut karena kapalnya itu kemasukan air, dan itu gara-gara satu orang yang merusak berdasarkan keinginannya. Nah ini wadhahaba, dan berpendapat akhoruna, ulama yang lain, ila wujubi dzalik, terhadap wajibnya nahyu anil mungkar itu bisyar'i, dengan syariat, dunal akli, bukan akal. Jadi kalau misal dari Rasulullah tadi itu menjadi landasan bahwa melarang sesuatu yang mungkar itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan syariat. Ini pendapat ulama yang lain gitu. Dengan pertimbangan tadi, kalam perumpamaan Rasulullah tadi, kalau seorang itu melakukan sesuatu berdasarkan keinginan akalnya, ya kan, maka dia akan merusak dirinya dan merusak orang lain, gitu. Alhamdulillah. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, ya kan. Sebagian ulama mengatakan syariat kewajiban untuk nahi mungkar, mencegah yang mungkar itu berdasarkan pertimbangan akal. Sebagian yang lain nahi mungkar itu berdasarkan syariat atau perintah syariat, bukan berdasarkan pertimbangan akal. Jadi dua pendapat ini biasanya ada satu pendapat yang ketiga, itu Asy'ari biasanya, yang kita anut itu biasanya itu berdasarkan kedua-duanya itu. Jadi mencegah sesuatu yang mungkar itu berdasarkan pertimbangan syariat Islam, dan yang kedua berdasarkan akal budi manusia, karena hal-hal yang mungkar itu merusak, merugikan orang gitu. Demikian pengajian pagi hari ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.